Baik, alhamdulillah rasanya senang bisa berjumpa dengan saudari-saudariku semuanya. Saya dari Yogyakarta, ya alhamdulillah sampai juga di Purworejo. Masya Allah, harapannya mudah-mudahan apa yang nanti akan saya bagi bisa kita amalkan. Dan kita hari ini akan belajar tentang sebuah tema, yaitu wanita-wanita yang dirindu surga. Subhanallah. Sebelum saya mengisi, saya mau tanya kepada ibu-ibu semuanya, kepada mbak-mbak semuanya, siapa yang cita-citanya pengen masuk surga? Acungkan tangan. Masya Allah, semua pengen ya. Baik, kalau kita merindukan surga, pertanyaan kedua, kenapa pengen masuk surga? Ibu-ibu, mbak-mbak, kalau kita pengen mengetahui tentang dalamnya surga seperti apa, banyak baca kitab-kitab atau buku-buku Imam Ibnul Qayyim. Di situ ada buku yang saya ingat itu Raudhatul Muhibbin. Raudhatul Muhibbin itu taman orang-orang yang mencintai. Di situ dengan gamblang Imam Ibnul Qayyim menggambarkan bagaimana keadaan surga. Bagaimana istana yang Allah sediakan bagi penghuni surga, makanan apa yang dimakan oleh penghuni surga, seperti apa pelayan-pelayan ahlu surga, ada sungai-sungai apa yang Allah sediakan di surga. Semuanya dibahas di buku itu, semuanya dibahas di kitab itu. Maka balik lagi, kita sebagai seorang penuntut ilmu harus rajin-rajin yang namanya baca kitab, harus rajin-rajin yang namanya baca buku. Dan buku referensi yang bisa kita baca adalah kitab-kitab Imam Ibnul Qayyim. Jadi sekarang saya tidak membahas tentang keadaan surga seperti apa karena waktunya tidak cukup. Saya di sini akan membahas siapa wanita-wanita yang dirindu oleh surga. Pertama, dulu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita yang berkulit hitam. Kulitnya apa bu warnanya bu? Hitam. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan penyakit yang namanya penyakit epilepsi. Ibu tahu penyakit epilepsi? Mbak tahu penyakit epilepsi? Biasanya kejang-kejang ya. Dan itu kalau sudah kumat, sudah kambuh, itu tidak pakai waktu. Kapanpun bisa terjadi. Nah, ibu ini, wanita ini, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit epilepsi. Kemudian ketika penyakitnya kambuh, ketika penyakitnya kumat, maka terkadang tersingkap auratnya. Datanglah wanita ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, aku telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit epilepsi. Dan ketika penyakitnya kambuh, auratku tersingkap. Maka wahai Rasulullah, doakan diriku agar Allah menyembuhkan penyakitku. Boleh nggak kita minta doa ke orang yang masih hidup bu? Boleh. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai ibu, aku akan berikan dua pilihan. Apa yang diberikan pilihan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama, kata Rasulullah SAW, aku berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu dan engkau sembuh dari yang namanya sakit epilepsi, atau engkau bersabar dan engkau termasuk wanita yang dirindu oleh surga. Kira-kira pilihannya wanita ini apa bu? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kata wanita ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku memilih untuk bersabar di dunia ini dan aku ingin menjadi wanita penghuni surga. Subhanallah. Lihat bu, wanita ini bersabar dan hanya meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau demikian doakan saya kalau pas kambuh sakit epilepsinya,
auratnya tidak tersingkap. Itu saja doa yang diminta kepada Rasulullah SAW. Permintaan yang diminta oleh wanita itu didoakan bukan agar Allah menyembuhkan dari sakit epilepsi, tapi agar Allah menutup aib auratnya tidak tersingkap ketika penyakit epilepsinya kambuh. Pertanyaannya, jujur Bu, ternyata wanita yang dirindukan surga itu wanita yang berkulit putih atau wanita yang berkulit hitam? Itu loh yang dalam hadis tadi, wanita yang berkulit hitam. Maka ibrahnya, faidah hadis, mutiara hikmah yang bisa kita ambil, ternyata menjadi wanita yang dirindu oleh surga itu tidak harus putih, tapi kita qanaah, kita merasa cukup dengan pemberian Allah. Kalau Allah kasih kita kulit black sweet, ya kita terima. Ya, bahasanya jangan hitam deh, walaupun itu hitam beneran. Tapi kalau black sweet itu kan lebih keren ya. Black sweet, apa artinya black sweet? Hitam manis ya Bu. Ibu kalau misalnya kulitnya hitam, lebih enak dipanggil kulitmu oleh suami kita ya. Kulitmu deh, kulitmu itu black sweet. Atau lebih enak dipanggil, deh kulitmu koyo hitam banget. Enak yang mana? Enak yang black sweet ya, Masya Allah. Nah, wanita ini dia menerima kulit yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, walaupun hitam, tapi Allah tidak melihat kulitnya. Maka dari itu, kita sebagai seorang wanita jangan mencoba untuk menggunakan bahan untuk memutihkan, padahal itu membahayakan untuk tubuh kita. Yang jadi teladan kita bukan artis-artis yang memutihkan kulit mereka dengan bahan-bahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang menjadi teladan kita sebagai seorang muslimah adalah para sahabiah. Jadi ternyata wanita yang dirindu oleh surga yang pertama tadi adalah sabar. Apa Bu? Sabar. Sabar itu pahalanya unlimited Bu. Mbak, kalau kita berbicara masalah pahala unlimited, saya yakin saudari-saudariku di sini kalau beli paket internet maunya yang kuota unlimited. Kenapa? Kenapa pengen pakai kuota unlimited? Karena bisa dipakai terus, ya kan? Nggak putus-putus. Sama, sabar juga pahalanya unlimited. Pahalanya Allah sembunyikan, tak terbatas. Allah tidak mengatakan pahala sabar itu 10 kali lipat, pahala sabar itu 100, 200, tidak berbilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyediakan pahala bagi orang-orang bersabar tanpa batas. Ibu mau nggak dikasih pahala sabar, Bu? Mbak mau dikasih pahala sabar? Mau. Ujiannya berat apa berat? Ujiannya berat apa berat? Berat. Contoh saja kita sebagai seorang ibu. Sekarang ya misalnya, ketika anak-anak online belajarnya di rumah, berapa banyak ibu yang bisa bersabar? Banyak yang bersabar atau sedikit yang bersabar? Sedikit yang bersabar. Mereka mengeluh, ya Allah, ternyata mendidik anak itu ternyata ya. Karena biasanya sekolah, biasanya diserahkan ke sekolah, nggak tahu bagaimana mendidik anak, bagaimana ngajarin, belum PR-nya, belum harus begini, belum harus begitu. Dia mengeluh dan mengeluh padahal anak itu adalah amanah dari Allah. Dia lupa kalau di sana ada banyak pasangan yang belum Allah karuniakan anak. Sudah berusaha pergi ke dokter, dari satu dokter ke dokter lainnya, berdoa kepada Allah, Allah belum kasih anak. Sekarang Allah kasih anak ke kita, dan kita diminta untuk bersabar. Subhanallah. Belum kalau kita juga bersabar ketika menghadapi tetangga yang zalim. Ibu, di sini tetangganya baik-baik nggak? Yakin baik? Ada nggak tetangga ibu yang mengatakan kepada ibu begini, ibu lagi bangun rumah,
Kata tetangganya, Bu, sudah nggak usah dilanjutkan bangun rumahnya, biar saya saja yang membangunkan rumah untuk ibu. Ada nggak? Belum ada ya. Katanya tetangganya baik. Belum sampai di situ belum. Atau ada yang mengatakan begini tetangganya, insya Allah kami sekeluarga bulan depan badai tindak umroh. Alhamdulillah karena engkau adalah tetanggaku, maka aku akan umrohkan engkau sekeluarga. Ada tetangga model begini, Bu? Belum ada. Katanya tetangganya baik. Belum ternyata ya. Baik. Pernah nggak menemukan ibu-ibu di sini, mbak-mbak di Purworejo ini, tetangga yang zalim? Pernah? Nggak ada. Tetangga yang kalau kita keluar sukanya nyinyirin. Tetangga yang kalau kita ngasih makanan sukanya nggak bilang terima kasih tapi mencela. Nah, kalau kita punya tetangga yang demikian, maka yang ada kita harus bersabar. Belum nanti seorang istri itu sabar ke suami, Masya Allah, pahalanya banyak sekali. Jadi wanita yang dirindu oleh surga adalah wanita yang banyak sabarnya. Bagaimana agar kita bisa bersabar? Minta kepada Allah. Minta, berdoa kepada Allah. Allahumma ja'alni minas sabirat. Nanti ada ayat di surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di antara wanita-wanita yang dirindu oleh surganya Allah adalah, Allah menerangkan, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Allah menyebutkan itu dulu. Kemudian nanti di bawah ada wasabirina wasabirat. Orang-orang yang sabar dari kalangan kaum perempuan, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang besar. Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah. Berarti kita harus bersabar. Pertanyaan saya, yang bisa jawab pertanyaan saya dapat hadiah. Sampai kapan, berapa banyak waktu kita bisa bersabar sampai kita masuk surganya Allah? Siapa yang tahu? Jawabannya apa, Bu? Sampai akhir hayat. Masya Allah, benar. Masya Allah, mumtaz, bagus ya. Betul, sampai akhir hayat. Kalau Allah berikan kita nih ibu-ibu usia 5 menit lagi, berarti sabar kita berapa menit lagi? Hanya 5 menit lagi. Kalau Allah berikan kita usia 10 menit atau 1 jam lagi, berarti sabar kita berapa jam lagi? 1 jam lagi. Subhanallah. Orang lagi menghadapi ujian saja di sekolah. Ibu-ibu tanya di anak-anak, kalau anak-anak di sekolah lagi ujian, itu mereka diminta bersabar gak nunggu sampai pengawasnya bilang ujian telah selesai, waktunya sudah habis, silakan keluar. Bagi yang sudah selesai silakan keluar. Disuruh sabar gak? Disuruh bersabar. Apalagi kita menghadapi masalah-masalah di dunia. Karena sejatinya dunia ini adalah tempat ujian. Kapan menerima rapotnya? Menerima rapotnya nanti di akhirat. Kemudian golongan wanita yang kedua yang dirindu oleh surganya Allah adalah wanita yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ahzab, innal mu'minina wal mu'minat. Sebelumnya innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kata Allah, orang-orang dari kalangan laki-laki yang dia beriman, orang-orang dari kalangan wanita yang dia beriman, orang-orang dari kalangan laki-laki yang dia muslim, orang-orang dari kalangan wanita yang dia muslimah, menyerahkan dirinya kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang yang dirindu oleh surganya Allah. Masya Allah, Bu, perjuangan kita itu belum seberapa kalau dibandingkan dengan wanita-wanita pertama di zaman sahabiyah
yang termasuk wanita-wanita pertama masuk Islam, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Wanita pertama yang masuk Islam di kalangan sahabiah, mereka itu mengorbankan semua kehidupannya. Kita tahu kisahnya Khadijah bintu Khuwailid, bagaimana ketika beliau mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari orang-orang beriman di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi. Maka yang ada orang-orang Quraisy memboikot. Tahu boikot, Bu? Gak dikasih makan, semuanya ditutup, sampai-sampai Khadijah yang dulunya adalah orang kaya raya, wanita kaya raya, wanita bangsawan, harus mengalami kelaparan. Belum lagi Khadijah ketika itu beliau sangat-sangat sedih manakala melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Khadijah, "Ya Khadijah, istriku, ketika datang orang-orang kepadaku, mereka mencelanya, mengejek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Khadijah lah yang menjadikan Rasulullah SAW hatinya tenang." Subhanallah. Inilah kisah-kisah para sahabiah. Nanti ibu-ibu bisa dengarkan. Ada yang ikut kajian saya di Zoom setiap hari Sabtu? Ada? Coba saya mau tahu siapa yang ikut kajian saya rutin. Bahkan setiap hari ada, kecuali hari Rabu. Cung. Belum ada ibu-ibu? Baik. Nanti panitia mohon japri ke adminah Mutiara Hikmah, insya Allah dikasih jadwalnya, atau panitia bergabung di grupnya. Alhamdulillah hari Senin pukul 5.45 itu ada kajian, sudah berjalan lama ya. Kajian bagaimana mengasuh anak. Ya, jadi silsilah parenting nabawi. Setiap hari Senin jam 5.45 sampai setengah 7. Setiap hari Selasa pukul 6 itu ada kajian tafsir. Alhamdulillah mulai dari surah Al-Fatihah selesai juz 30, selesai kemarin juz 29. Insya Allah masuk di Selasa pekan ini ya, insya Allah juz 28. Hari Rabu libur, hari Kamis ada kajian parenting lagi, hari Jumat ada kajian Azkar Hisnul Muslim, hari Sabtu ada kajian sahabiah, mengenal sosok-sosok sahabiah. Dan ini penting bagi kita sebagai seorang muslimah untuk mengenal sosok-sosok sahabiah agar mereka menjadi teladan dalam kehidupan kita semuanya. Baik, kemudian yang selanjutnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wanita-wanita yang dirindu oleh surga Allah adalah al-qanitat. Al-qanitat. Apa itu al-qanitat? Al-qanitat adalah wanita-wanita yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Wanita-wanita jenis ini, Bu, kalau dia tahu Allah memerintahkan sesuatu di dalam Al-Quran, maka tanpa berpikir panjang dia akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ini qanitat. Kalau dia tahu Rasulullah SAW menganjurkan sesuatu, ia pun mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ini orang-orang qanitat. Kalau dia tahu ada larangan-larangan yang Allah larang di dalam Al-Quran, yang Rasulullah SAW larang di dalam hadis-hadis sahihnya, maka wanita yang qanitat ini mengatakan, wahai Rabbku, wahai Rasulullah, saya menjauhkan apa-apa yang engkau larang. Ya, dia tahu batasan-batasannya. Ini baru disebut sebagai wanita qanitat. Dan tidaklah seseorang menjadi wanita yang qanitat, teman-teman, kecuali dia harus belajar banyak ilmu agama. Dari mana dia bisa mengetahui apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Dari mana dia bisa mengetahui larangan-larangan yang dilarang di dalam Al-Quran dan Rasulnya? Kecuali dan tidak bukan
dia harus hadir dalam majelis ilmu, belajar lagi ilmu agamanya, menjadikan belajar ilmu agama bukan sampingan tetapi sebagai prioritas di dalam kehidupannya. Siapa yang pengen jadi orang-orang atau wanita-wanita yang qanitat, acungkan tangan. Masya Allah ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk menjadi wanita-wanita yang qanitat, yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian wanita-wanita yang dia termasuk dirindu oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala adalah wanita-wanita al-mutasaddiqat. Apa itu al-mutasaddiqat? Al-mutasaddiqat adalah wanita-wanita yang dia banyak bersedekah. Subhanallah. Di dalam Islam, Allah telah mengatur dengan begitu adil. Seorang wanita, dia boleh bersedekah dengan harta yang dimilikinya. Artinya apa? Misalnya, ada seorang wanita yang dia dapat warisan dari orang tuanya. Ada nggak wanita dapat warisan? Banyak. Dan ini termasuk dalam rangka Islam memuliakan wanita. Dulu pada zaman jahiliyah, wanita itu tidak mendapatkan warisan. Yang ada wanita dijadikan sebagai benda yang diwariskan. Pada zaman Islam ini, wanita diberikan jatah untuk mendapatkan warisan. Nah, kalau ada wanita yang dia misalnya dapat warisan dari orang tuanya, maka boleh dia mensedekahkan hartanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu, dulu ketika beliau datang kepada kaum wanita, beliau mengatakan, wahai para wanita, aku telah melihat bahwasanya mayoritas penduduk neraka adalah kaum wanita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tasaddaqna, segeralah untuk bersedekah. Maka Rasulullah SAW menyuruh Bilal untuk menghamparkan sorbannya. Dan wanita-wanita pada zaman dahulu, karena tahu mereka bahwasanya mayoritas penduduk neraka adalah wanita, mereka sebagian dari kalangan para sahabiah, mereka melepaskan anting-anting, cincin-cincin emas mereka dilemparkan untuk bersedekah. Subhanallah. Jadi kita ini, para wanita, ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman, jadilah kita itu rutin untuk mensedekahkan harta kita. Kalau kita punya. Pertanyaannya, kalau kita tidak punya harta, apa yang harus kita lakukan? Bisa kita tersenyum. Senyumnya wanita kepada yang mahram, kepada wanita lainnya, kepada suaminya, itu dihitung sebagai sedekah. Kalau kita bisa berbicara yang baik, al-kalimatut thayyibah, kita berbicara yang baik, itu juga dihitung sebagai sedekah. Maka banyak-banyaklah bersedekah karena kita tidak mau menjadi penduduk neraka. Dan wanita-wanita yang dirindu surganya Allah adalah wanita yang banyak bersedekah. Baik. Kemudian wanita apa lagi yang dirindu oleh surganya Allah? Wanita yang dirindu oleh surganya Allah adalah al-khasyi'at. Allah menyebutkan al-khasyi'ina wal-khasyi'at. Al-khasyi'at itu wanita-wanita yang dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wanita-wanita yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini termasuk dari wanita-wanita yang dirindu oleh surga. Dan di zaman kita sekarang ini, teman-teman, takutlah kepada Allah manakala kita sedang rame-rame ataupun kita sedang sendirian. Terkadang ada banyak kaum wanita yang dia merasa tidak diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika sedang sendirian, berani melakukan dosa, berani bermaksiat, dan lupa kalau Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Demi Allah, dosa yang kita lakukan setiap hari itu punya efek samping di dalam kehidupan kita.
Jadi kalau kita tahu itu adalah dosa, kalau kita tahu itu adalah maksiat, maka seharusnya kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang diperbuat oleh kita teman-teman akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Orang-orang yang dia menitikkan air mata ketika berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk dalam kelompok orang-orang yang kelak mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti ketika tidak ada naungan selain naungan Allah. Ibu, saya gampangannya mau menggambarkan begini. Misalnya di sebuah tempat keramaian, misalnya di situ ada sebuah tempat VIP dalam sebuah ruangan. Ruangannya ber-AC, ya, ada makanan yang disediakan. Berkumpullah banyak orang di situ. Orang yang bisa masuk ke ruangan itu hanyalah orang-orang pilihan yang punya tiket. Misalnya, di luar matahari cuacanya sudah mencapai, sekarang ada di luar negeri di Kuwait itu sampai kurang lebih 60 derajat. Di luar cuacanya matahari sangat terik 60 derajat Celcius. Saya mau tanya kepada jamaah, ada nggak yang mau masuk ruangan VIP ini yang AC-nya dingin banget? Ada makanan, ada tempat istirahat, ada yang mau masuk? Mau masuk? Di luar 60 derajat. Di Indonesia belum pernah 60 derajat ya. Kami itu pernah merasakan panas kurang lebih ketika itu 40 derajat Celcius. Dan orang-orang Indonesia yang tidak kuat dengan panasnya udara di Timur Tengah itu sampai mimisan. Nah, pastinya semua orang yang ada di luar ketika matahari terik 60 derajat, dia pengen masuk ke dalam ruangan yang sangat dingin, tapi tidak bisa masuk kecuali orang yang bawa tiket. Nah, orang-orang yang dia takut kepada Allah, dia meneteskan air mata di malam hari, dia menyesali dosa-dosa yang telah dia lakukan, maka orang ini berhak untuk mendapatkan tiket nanti di akhirat, mendapatkan naungan Allah ketika tidak ada naungan lain naungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita itu orang-orang yang takut kepada Allah. Semakin tinggi ilmu teman-teman semuanya, seharusnya menjadi hamba yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita rasa takut kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang khasyiat. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian teman-teman, di antara wanita-wanita perindu surga yang dirindukan oleh surga Allah adalah orang-orang yang dia menjaga hak-hak suaminya. Wanita-wanita, istri-istri yang menjaga hak suaminya. Wal hafizatu furujahum. Termasuk di dalamnya juga wanita-wanita yang menjaga kesuciannya. Subhanallah, di zaman sekarang ada banyak wanita-wanita yang belum menikah, kemudian masuk ke dalam dunia pacaran, dan akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu perzinahan. Zaman sekarang banyak bu. Maka hati-hati yang punya anak-anak putri terutama. Teman-teman yang punya anak putri, didik anak putrinya, kenalkan bagaimana cara mensucikan dirinya. Kenalkan bahwasanya pacaran itu tidak ada dalam Islam. Jangan sekali-kali memberikan izin kepada putri kita untuk pacaran dan menyediakan rumah kita untuk pacaran, itu akan menjadi dosa jariah bagi orang tua. Wanita-wanita yang dia menjaga kemaluannya, baik dia sudah menikah ataupun dia belum menikah, mereka termasuk wanita-wanita yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat teman-teman, wanita kalau dia benar-benar menjaga kemaluannya, benar-benar menjaga kesuciannya, dia akan malu kalau harus berkumpul bareng dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Akan Allah timbulkan rasa malu di dalam hatinya. Begitu pula istri-istri,
yang dia menjadi wanita-wanita yang dirindu oleh surganya Allah adalah istri-istri yang benar-benar memberikan haknya suami. Subhanallah. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, catat baik-baik syarat wanita bisa masuk dari pintu manapun yang dikehendaki kelak di surga. Ya. Ini syaratnya hanya 4 dan ini spesial untuk kaum wanita. Tidak diberikan oleh kaum laki-laki, tidak diberikan untuk kaum laki-laki. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Ini hadis bukan Al-Qur'an. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita menjaga salat 5 waktunya. Yang dimaksud menjaga salat 5 waktu itu bukan hanya dia salat ya, tetapi dia juga tahu, berilmu, mengetahui apa rukun-rukun salat, apa kewajiban-kewajiban salat. Dia menjaga tumakninahnya, salatnya tidak terburu-buru, salatnya di awal waktu, dan salatnya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan wanita yang menjaga salatnya. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau ada wanita yang dia menjaga salatnya. Wa shamat syahraha, dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Bu, yang dimaksud dengan wanita yang berpuasa di bulan Ramadan yang kelak akan dimasukkan oleh Allah dari pintu surga manapun yang ia kehendaki adalah wanita yang memang mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan Ramadan dengan ilmu yang ia harus cari. Nih, masih ada kesempatan sebelum datang bulan Ramadan. Di sini nanti pesan Mbak Rizka ya, ada kajian tema bagaimana belajar tentang fikih Ramadan. Sebelum Ramadan tiba, ibu-ibu harus tahu apa itu fikih Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan itu banyak keutamaan. Kewajiban-kewajiban apa yang Allah telah wajibkan, sunnah-sunnahnya apa, semua dipelajari. Kalau ada perempuan-perempuan, wanita-wanita yang dia berpuasa di bulan Ramadan hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan dia berpuasanya dengan ilmu, maka termasuk wanita yang bisa masuk dari pintu surga manapun yang ia kehendaki. Yang ketiga syaratnya, wa hafizat farjaha. Nah ini nih, orang-orang yang iffah itu menjaga kesuciannya, tidak asal memberikan, mohon maaf, kesuciannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, tidak asal berpacaran mau ditoel-toel sana sini oleh laki-laki jadi pingpong. Wanita-wanita yang punya rasa malu, inilah wanita-wanita yang dirindu oleh surganya Allah. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, terakhir, wa ata'at ba'laha atau zaujaha. Wanita-wanita, istri-istri yang taat kepada suaminya. Dalam bahasa Arab, ba'al itu adalah zauj, atau wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Jujur ya Bu, jujur yang sudah jadi istri, tolong jawab dengan jujur. Dari keempat syarat yang tadi saya sebutkan, yang paling berat itu yang mana? Bu, Masya Allah jawab 4 katanya ya, Masya Allah iya. Berat ya Bu, kenapa berat tuh? Terkadang nih Bu, harapan kita suami kita itu sholih, penghafal Al-Quran 30 juz. Oh, tanya Mbak Rizka, kriteria suaminya apa? Kriteria suaminya hafal 30 juz ya, begitu ya kira-kira ya. Tapi ternyata Allah kasihnya boro-boro yang hafal 30 juz, 30 aja belum hafal. Itu sesuai harapan nggak? Tak sesuai harapan. Tapi walaupun suami kita juz 30 saja belum hafal, kita sudah punya hafalan 15 juz misalnya, maka ketaatan kita kepada suami kita itu didahulukan, dan jangan sekali-kali meremehkan suami kita. Termasuk diantaranya wanita-wanita yang dia bisa bekerja di luar, mendapatkan hasil yang lebih besar dari suaminya. Mohon maaf dalam hal ini, kalau pengen masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki, jangan sekali-kali meremehkan suami kita walaupun gaji kita lebih besar daripada gaji suami kita.
Karena mohon maaf, banyak terjadi wanita-wanita di zaman sekarang yang dia bekerja di luar rumah, dapat gajinya lebih besar daripada gaji suaminya. Akhirnya dia meremehkan suaminya, merendahkan suaminya, tidak menghormati suaminya, dan dia mengatakan hidup sendiri saja bisa, akhirnya meminta cerai dari suaminya. Ada nggak kisah wanita zaman sekarang yang begitu? Banyak, subhanallah. Maka benar, mentaati suami kita itu berat, Bu. Maka karena Allah itu tahu beratnya mentaati suami kita, kita diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Terkadang ada wanita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suami yang belum mau sholat, ya belum mau sholat ke masjid. Boro-boro mau sholat ke masjid, sholat 5 waktu saja masih belum gentong. Ya. Bagaimana kita menyikapinya? Terus doakan, terus kita kasih semangat, ya. Karena ini adalah ujian bagi seorang istri. Ketika seorang istri dia harus bisa melayani suami dengan baik, maka kita jadi seorang istri yang salihah, seorang istri yang mau keluar rumah izin terlebih dahulu ke suami. Bahkan nih ibu-ibu, saya sendiri belum berani mengatakan iya kepada jamaah, karena biasanya kalau habis isi kajian begini, itu ada jamaah datang ke saya, Ustazah, boleh enggak besok saya punya majlis taklim, biasanya begitu. Nanti ngisi di tempat saya ya. Saya enggak bisa bilang iya atau tidak. Saya bilang, Ibu, saya kasih nomor admin, hubungi admin saya izin dulu ke suami. Baru nanti ketika suami mengizinkan, saya bilang oke, iya. Tapi kalau suami saya tidak mengizinkan, saya tidak bisa ambil, saya tidak bisa mengisi. Itu termasuk izin ibu-ibu. Atau ibu-ibu mau berangkat ke majlis taklim ke sini, izin ke suaminya, panggilnya siapa sih ke suaminya, beb gitu. Ya Allah, nggak ada romantis-romantisnya banget, Bapak. Kalau lagi berdua-duaan loh, masa manggilnya Bapak? Siapa? Waduh, sayang ya. Asal suaminya jangan peyang, dipanggilnya yang. Sayang, beb, sekali-kali beb lah ya. Nanti suaminya bingung, ya Allah, mulai kapan istriku jadi beb-beban ya? Beb gitu ya. Aku mau izin, boleh enggak? Ini termasuk wanita salihah nih. Boleh enggak saya izin mau berangkat ke kajian di masjid apa namanya, Ar-Royan? Di Masjid Ar-Royan. Kata suaminya, istriku kasihku belahan jiwaku. Senang nggak dipanggil begitu oleh suaminya? Senang. Saya izinkan engkau untuk ngaji saja. Habis itu pulang. Lagi ngaji ketemu kawannya, ketemu temennya. Nih ada mall baru buka. Diskonnya gede-gedean 50%. Yuk pulang dengan saya bonceng, nanti tak anterin ke rumah. Boleh nggak wanita salihah yang pengen surga mampir dulu ke mall? Di Purworejo tuh ada mall enggak ya? Oh, enggak ada, alhamdulillah selamat. Ya. Yang ada apa? Plaza, plaza. Bu, berarti Purworejo ini masya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Enggak ada mall ya. Dan mall itu fitnah banget lah bagi wanita. Adanya plaza. Jadi kalau wanita salihah, walaupun diajak oleh kawannya, ada diskon 50% di sana di plaza, dia mengatakan, mohon maaf wahai kawanku, wahai temanku, wahai sahabatku, saya belum berani berangkat dengan Anda, karena saya izinnya ke suami saya taklim ke Masjid Ar-Royan, dan suami saya berpesan balik setelah kajian. Ya subhanallah, ini ibu-ibu harus kita jaga izin kita, subhanallah. Dan banyak wanita-wanita itu yang meremehkan suaminya. Ya mau ngaji sama suaminya ndak boleh. Istriku belahan jiwaku kasihku, jangan ngaji dulu, aku mau ditemani oleh engkau. Akhirnya dia maksa dan mengatakan ngaji aja kok ya nggak boleh. Inilah haula wala quwata illa billah. Selagi suami kita memerintahkan kepada kita sesuatu yang ma'ruf, maka kita taati.
Kalau suami kita memerintahkan kepada kita sesuatu yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, jangan kita taati. Itu kaidah dalam mentaati suami kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya istri-istri yang salihah, yang taat kepada suami kita, wanita-wanita yang dirindu oleh surganya Allah, dan bisa masuk surga dari pintu manapun yang kita kehendaki. Amin. Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Rizka dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Kalaupun tidak berjumpa di dunia, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.